Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan pecahan. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan ke desimal, persen, dan per mil. Nah, ketika masih di sekolah dasar, kalian telah mempelajari tentang nilai tempat pada bilangan pecahan desimal. Nah, sekarang contohnya, perhatikan pada bilangan 246,135. Nah, di sini angka 2 itu merupakan ratusan yang nilainya adalah 200. Kemudian angka 4 itu menempati puluhan yang nilainya adalah 40. Angka 6 itu menempati satuan yang nilainya 6. Kemudian yang di belakang koma, 1, angka 1 itu menempati persepuluhan yang nilainya adalah 1/10. Kemudian angka 3 itu menempati perseratusan atau nilainya 3/100 atau 0,03 ya. Kemudian angka 5 itu menempati perseribuan yang nilainya adalah 5/1000 atau 0,005. Nah, dari nilai-nilai tempat yang sudah kita peroleh tadi, dapat kita tuliskan bahwa untuk 246,135 itu sama saja dengan 200 ditambah 40 ditambah 6 ditambah 0,1 ditambah 0,03 ditambah 0,005. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, untuk yang 0,1 kita rubah menjadi bentuk pecahan 1/10. Yang 0,03 kita rubah menjadi bentuk pecahan 3/100. Dan yang 0,005 kita rubah menjadi 5/1000. Maka dengan melakukan menyamakan penyebutnya, maka akhirnya kita peroleh 1/10 menjadi 100/1000, 3/100 menjadi 30/1000, dan 5/1000 tetap ya. Nah, dari sini sekarang akhirnya kita peroleh bahwa 246,135 hasilnya adalah sama dengan bentuk pecahan 246 135/1000. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan sebaliknya, kemudian mengubah bentuk pecahan menjadi persen dan sebaliknya, serta mengubah bentuk pecahan menjadi per mil dan sebaliknya. Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan ke bentuk desimal. Nah, cara yang pertama adalah mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, cara ini berlaku untuk penyebut yang dapat dikalikan suatu bilangan dan hasilnya adalah 10, 100, atau 1000, atau 10.000, dan seterusnya. Nah, misalnya pecahan yang penyebutnya adalah 2, 4, 5, 8, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk desimal. Jadi di sini ada 2/5 dan 1 3/8. Nah, untuk pecahan 2/5 bisa kita langsung buat menjadi penyebut yang 10 karena yang paling dekat ya. Karena di sini penyebutnya itu dari 5 ke 10 itu dikalikan 2, maka pembilangnya pun juga harus dikalikan 2. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 4. Nah, dari 4/10 ini akhirnya kita peroleh bentuk desimalnya adalah 0,4. Kemudian contoh yang kedua, 1 3/8. Langkah pertama kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu, nah kita buat menjadi penyebutnya 1000.
karena kalau 10 kan tidak mungkin ya. 8 kali berapa sama dengan 10? Nah, kan tidak ada ya. Atau 8 kali berapa sama dengan 100? Nah, sebenarnya ada, tapi kan masih bentuk koma, seperti 12,5. Nah, jadi jangan lakukan itu. Kita pilih 1000 karena 8 itu masih bisa dikalikan suatu bilangan sehingga menghasilkan 1000. Nah, di sini kita lihat bahwa 8 itu kalau dikalikan 125 hasilnya adalah 1000. Sehingga pembilangnya 11 itu juga harus kita kalikan dengan 125. Nah, 11 kali 125 itu adalah 1375. Nah, dari sini akhirnya kita bisa menuliskan bentuk desimalnya. Kita lihat ya, 1000 itu kan nolnya 3. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma nanti. Nah, berarti 1,375. Nah, cara yang kedua itu adalah kita lakukan jika penyebutnya itu sulit untuk dikalikan suatu bilangan sehingga menghasilkan nilai 10, 100, 1000, dan sebagainya. Nah, contohnya saja adalah 7/3. Kemudian juga 3/7. Nah, caranya adalah yang pertama untuk 7/3 dapat kita lakukan dengan menggunakan ketika kalian mulai di SD pun juga sudah mengenal istilah porokapit ya. Nah, kita gunakan cara itu. Di sini untuk 7, 3 itu kita kalikan 2. Nah, berarti diperoleh nilai 6. Dan kita kurangkan, nilainya 1. Dan kita pinjam 0, beri koma, kalikan 3. 3 kali 3, 9. Kita kurangkan. Nah, begitu seterusnya sehingga untuk bentuk desimalnya kita peroleh 2,333 dan seterusnya. Sehingga 7/3 itu nilainya sama dengan 2,33. Jadi kita bulatkan sampai 2 angka di belakang koma ya. Nah, kemudian untuk yang B, 3/7. Dengan cara yang sama, kita gunakan dengan cara porokapit ini. Jadi 3, karena tidak mungkin dibagi dengan 7, kita pinjam dengan 0. Kemudian untuk nilai baginya, kita buat 0, nah, kita kalikan 4, berarti 4 kali 7, 28. Kita kurangi 2, tambahkan 0, berarti dikalikan 2. Nah, begitu kita lakukan seterusnya sehingga kita peroleh bahwa hasil baginya adalah 0,42857. Jadi 3/7 itu senilai dengan 0,43. Jadi langsung kita bulatkan ke 2 angka di belakang koma. Nah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Jadi mengubah desimal ke pecahan. Ini relatif lebih mudah ya. Jadi langkahnya adalah ubah bilangan di belakang tanda koma sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian lakukan penyederhanaan pada pembilang dan penyebutnya. Jadi contohnya, kalau misalnya ada 0,45 dan 1,6666. Nah, bilangan berulang ya. Nah, untuk menyelesaikannya, 0,45 di sini kan ada 2 angka di belakang koma ya. Berarti kita buat 45/100. Nah, dari sini baru kemudian kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan 5. Sehingga diperoleh 9/20. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang sederhananya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, untuk bentuk yang berulang seperti ini, desimal yang berulang seperti ini, bisa kita misalkan P itu adalah 1,666 itu sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa bilangan berulang itu adalah di mulai 66666 itu ya. Nah, berarti P ini kita kalikan dengan 10. Nah, untuk memperoleh bilangan berulangnya. Sehingga 10P sama dengan 16,6666 dan seterusnya. Nah, padahal tadi ada P tadi kan 1,66 itu ya. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, di 10P dikurangi P itu diperoleh 9P.
Nah, 16,6666 itu dikurangi 1,666 itu adalah 15. Kita lihat bahwa angka atau bilangan di belakang koma itu habis ya. Nah, dari 9P sama dengan 15, maka sekarang kita peroleh bahwa P adalah 15 per 9. Atau kita sederhanakan menjadi 5 per 3. Ini bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 2 per 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mengubah pecahan ke bentuk persen. Nah, langkahnya adalah yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi 100. Kemudian baru kita sesuaikan nilai pembilangnya. Nah, jika penyebut tidak dapat dijadikan 100, maka ubah dalam bentuk desimal terlebih dahulu. Jadi ini adalah cara yang pertama. Jadi sebelumnya masih ada cara yang lain di mana untuk langkah yang kedua, ya ini kita bisa langsung mengalikannya dengan 100%. Jadi kita lihat di contohnya saja. Jadi ini ada 2/5 dan 1/3/8 dan 3/7. Contoh yang pertama adalah 2/5. Nah, di sini kita buat penyebutnya menjadi 100. Nah, 5 ke 100 berarti kan dikalikan 20. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan 20. Sehingga diperoleh 40. Nah, dari sini berarti sama dengan 40%. Kemudian yang kedua, 1/3/8. Kita jadikan pecahan biasa, yakni 11/8. Karena persen berarti penyebutnya harus 100. Nah, 8 supaya menjadi 100 berarti kan dikalikan 12,5. Sehingga 11 itu juga harus kita kalikan dengan 12,5. Hasilnya adalah 137,5. Nah, berarti 1/3/8 itu sama dengan 137,5%. Kemudian contoh yang ketiga, 3/7. Nah, untuk 3/7, nah seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa kita bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal terlebih dahulu. Nah, 3/7 dengan cara yang sebelumnya tadi, kita bisa mengubahnya menjadi desimal, yakni 0,4286. Nah, dari sini kita peroleh supaya 100 ya, penyebutnya berarti sama dengan 42,86. Dari sini kemudian berarti dapat kita peroleh hasilnya adalah 42,86%, atau kita bulatkan 43%. Itu ya. Nah, cara lain yang dapat kita gunakan untuk bentuk pecahan yang sulit sekali dijadikan ke per 100. Nah, jadi langsung saja 3/7 ini kita kalikan dengan 100%. Sehingga diperoleh 300/7%. Nah, kita lakukan pembagian 300 dibagi 7. Hasilnya adalah 42,86%. Atau mau kita bulatkan menjadi 43%. Nah, ini mungkin adalah cara yang relatif lebih mudah. Nah, bagaimana sebaliknya? Jadi mengubah persen ke pecahan. Nah, untuk mengubah persen ke pecahan ini memang relatif lebih mudah ya. Nah, contohnya misalnya 18%, satunya 35%. Berarti kalau 18% ya udah, karena persen itu kan per 100 ya. Berarti 18% sama dengan 18/100. Nah, ini mungkin bisa kita sederhanakan, dibagi 2 masing-masing sehingga diperoleh 9/50. Kemudian contoh yang kedua adalah 35%. 35% berarti sama dengan 35/100. Kita lakukan penyederhanaan sehingga diperoleh 7/20. Kemudian mengubah pecahan ke bentuk per mil. Nah, ada istilah per mil. Jadi per mil ini adalah pecahan yang memiliki penyebut 1000. Jadi kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000.
Nah, simbolnya ini adalah seperti persen, tapi di bagian bawah itu adalah nolnya 2. Nah, itu adalah per mil. Nah, penggunaan per mil itu antara lain untuk menyatakan salinitas air laut. Jadi kadar garam dari air laut. Misalnya, kadar garam laut merah itu 41 per mil. Nah, ini artinya adalah terdapat 41 gram garam pada setiap 1000 gram air di Laut Merah. Nah, jadi itu artinya. Nah, sekarang contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi per mil. Jadi ada 3/10, kemudian 5/9. Nah, untuk 3/10 ini mudah ya, karena dijadikan per 1000, berarti penyebutnya itu dikalikan 100, sehingga pembilangnya pun juga harus dikalikan 100, jadi diperoleh 300. Sehingga sama dengan 300 per mil. Nah, untuk 5/9, kita lakukan cara yang sama ketika kita melakukan ke persen tadi ya, agar mudah, langsung saja kita kalikan dengan 1000 per mil. Sehingga diperoleh 5000 per 9 per mil. Nah, kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh hasilnya adalah 555,555 dan seterusnya per mil. Kemudian kita bulatkan sehingga diperoleh 555,6 per mil. Nah, sekarang untuk sebaliknya, yakni mengubah per mil ke bentuk pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk per mil ke pecahan, misalnya 84 per mil dan 22,5 per mil. Nah, ini relatif lebih mudah juga. Jadi 84 per mil berarti sama dengan 84 per 1000. Nah, kita lakukan penyederhanaan, bagi 4, jadi 21 per 250. Sedangkan untuk 22,5 per mil, nah, ini kan sama dengan 22,5 per 1000. Nah, karena di atas itu bentuknya adalah desimal, nah kita buat supaya nilainya bulat. Berarti kita kalikan 2. Kemudian yang bawah berarti juga harus dikalikan 2 penyebutnya. Sehingga diperoleh 45 per 2000. Nah, kita lakukan penyederhanaan, hasilnya adalah 9 per 400. Nah, itulah bahasan kita tentang desimal, persen, dan per mil. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.